bilangan berpangkat. Sudah kita mengenal bilangan berpangkat, yaitu unsur bilangan berpangkat itu apa saja. Ketika bentuk perpangkatan berikut 5 pangkat 2 sama 25, maka ada dari bentuk perpangkatan ini ada unsur-unsur yang harus kalian ketahui, yaitu 5 ini yang bilangan yang dipangkatkan itu dinamakan basis. Basis pemain gitar ya, tapi basis itu dasar. Kemudian 2 ini merupakan pangkatnya dari basis, sedangkan 25 ini dinamakan hasil pangkat, sama dengan tidak perlu dijelaskan ya. Jadi ada 3 unsur dari yang berpangkat yang harus kalian pahami, ada namanya basis, pangkatnya, dan hasil pangkatnya. Kita masuk ke konsep bilangan berpangkat. Apa yang masuk dengan bilangan berpangkat itu? Misalnya ada bilangan berpangkat A pangkat N, kayak yang dimaksud dengan A pangkat itu, N itu adalah A kali A kali A kali A kali A terus sampai A berapa kali, sebanyak N kali, sebanyak berapa dengan jumlah pangkatnya. Hanya 5, A-nya juga dikalikan sebanyak 5 kali. Bedakan dengan NA ya, NA atau N kali A. N kali A suatu bilangan dikalikan suatu bilangan, misalnya N dengan asli ataupun bilangan bulat dengan A bilangan bulat, artinya adalah A tambah A tambah A tambah A sebanyak N kali juga. Jadi misalnya 3 kali 5, artinya ada 5-nya ada 3 kali dan jangan ditambah, 5 tambah 5 tambah 5. Ya kan, dengan pangkat ya. Itu artinya adalah hasil dari perkalian, sedangkan perkalian itu sendiri adalah perjumlahan. Maka misalnya ada 5 perpangkatan 5 pangkat 3, artinya adalah 5 kali 5 kali 5. Min 7 pangkat 6, ya min 7 dalam kurung ya, artinya min 7-nya itu semuanya dipangkatkan 6, artinya adalah min 7 kali min 7 kali min 7 kali min 7 ya, kali min 7, artinya 6 kali. Min Y pangkat 2 artinya adalah min Y kali min Y. Lihat semua min Y-nya di dalam kurung. Bedakan dengan ini, min 2 pangkat 3, ini tidak dalam kurung, berarti pangkat 3-nya hanya punya si 2 saja, min-nya tidak mendapat kebagian pangkat 3. Jadi min 2 pangkat 3 dalam bentuk ini artinya adalah min di luar aja, minnya nggak ngikutin dipangkatkan, 2 kali 2 kali 2 dengan 3/8. Kemudian kita masuk ke inti dan sifat materi bilangan berpangkat ini, adalah sifat bilangan berpangkat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat perkalian bilangan berpangkat. Perhatikan bentuk perkalian bilangan berikut. Bilangan berpangkat itu berikut adalah 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Kan bahwa di sini basisnya sama, basisnya 4 kita perhatikan. Maka arti 4 kali 3, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 ini artinya adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Maka perhatikan di sini bahwa 4 kali 4 kali 4 juga bisa dikalikan 4 kali 4 kali 4 berapa sifat komutatif atau asosiatif, lupa apa ya. Kemudian 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 ini artinya 4 pangkat 5. 4-nya ada 5 kali, maka artinya ada 4 pangkat 5. Kemudian contoh berikutnya adalah min 2 pangkat 4 kali min 2 pangkat 3. Dalam bentuk ini basisnya sama ya, basisnya berbeda, tidak berlaku 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 tadi dijumlahkan 4 pangkat 5 ya. Maka min 2 kali min 2 kali min 2 maka min 2 sebanyak 4 kali, dikali min 2 pangkat 3, 2 kali min 2 kali min 2. Maka hasilnya bentuknya menjadi, saya lepaskan tanda kurungnya karena min 2 nya sama, bilangan basisnya sama, maka boleh dibuka kurungnya. Tapi jika berbeda tidak bisa pangkat disamakan ya, maka min 2 nya menjadi pangkat 7. Jadi kan sini angka 3 pada pangkat bilangan pertama dan pangkat 2 pada bilangan berpangkat pangkat 2.
dan hubungan dengan hasilnya, pangkat dengan hasilnya. Kemudian bila contoh yang kedua juga 4, 3, dan 7 ini. Menurut kalian apa hubungan dari itu? Silahkan simpulkan sendiri. Dan kalian bisa menemukan rumus atau aturan untuk sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama seperti ini. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, berpangkat 3 kali 5 pangkat 2. Ya, ini artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5. Jadi sini basisnya berbeda. Apakah bisa kita melakukan aturan sifat perkalian bilangan berpangkat yang tadi? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5, basisnya beda ya. Maka tidak bisa disatukan, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 saja. Artinya bilangan ini sudah sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi kecuali jika mencari hasilnya. Nah, tidak bisa 2 pangkat 5 jadinya, 5 pangkat 5 tidak bisa ya, karena basisnya berbeda. Kemudian min 4 pangkat 4 kali min 2 pangkat 3 juga sama. Min 4 nya ada 4 kali, dan min 2 nya ada 3 kali, 3 kali perkalian. Maka ini basisnya adalah min 4 dan min 2. Tentu tidak bisa dijadikan satu basis ya, basisnya berbeda. Tetap bentuknya menjadi min 4 pangkat 4 kali min 2 pangkat 3. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian. Sebelumnya sifat perkalian, sekarang sifat pembagian. Sifat pembagian bilangan berpangkat. Contohnya adalah seperti ini, 4 pangkat 3 bagi 4 pangkat 2. Ya, perhatikan 4 pangkat 3 bagi 4 pangkat 2 ini artinya adalah 4 kali 4 kali 4 ya, dibagi 4 pangkat 2, 4 kali 4. Ingat kalau bentuk pembagian bisa kita jadikan keluar, akan menjadi seperti ini, 4 kali 4 kali 4 per 4 kali 4. Untuk pembagian atau keluar, seperti biasa kita bisa mencoret dengan bilangan yang sama, asal pemilihan dan penyebutnya dalam bentuk perkalian ya. Maka 4 yang atas sama 4 yang bawah kita habiskan, 4 yang atas sama 4 yang bawah juga habis. Tinggal yang di atas adalah 4 saja, dan yang bawahnya habis itu 1 ya, bukan 0 ya. Perkalian habis itu 1. Maka jadilah 4 per 1 adalah 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 adalah 4. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, kita ambil basis yang min ya. Min 2 pangkat 4 bagi min 2 pangkat 2. Perhatikan di sini basisnya sama ya. Sama-sama 4 dan sama min 2 ini. Contoh 1 basisnya 4, contoh yang kedua ini basisnya min 2. Maka artinya adalah min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali bagi min 2 bagi min 2. Maka karena basisnya karena pembagian kita buat menjadi bentuk pecahan seperti ini. Karena dalam bentuk perkalian, pemilihan dan penyebutnya dalam bentuk perkalian, maka bisa dicoret unsur yang sama, yaitu min 2 dan min 2. Faktor yang sama ya, faktor yang sama-sama dicoret, min 2 dan min 2. Habis tinggal yang atasnya 2 buah min 2, dan yang di penyebutnya tidak ada ambil lagi min 2 nya, tinggal 1 atau habis. Sederhananya adalah min 2 pangkat 2. Ingat dalam kurung ya, karena min 2 nya ada 2, jadi 2 nya min 2 pangkat 2. Beda sama min 2 kali kurung, itu sangat berbeda ya, karena min nya nggak masuk. Kan min ini masuk, min ini dan min ini termasuk 2 kali ya, dihitung 2 kali. Maka bisa kalian simpulkan di sini bahwa pangkat 3 dan pangkat 2 ini hubungannya dengan 1 ini. Kemudian 4 ini dan 2 ini apa hubungannya dengan 2 ini? Ingat ini basisnya dalam bentuk basis yang sama ya. Dengan basisnya berbeda, tidak bisa kita coret ya. Itu tidak bisa kita coret. Apa kesimpulan kalian? Kita ambil contoh lain dengan jika basisnya berbeda. Contoh ini, apakah berlaku sifat pembagian tadi? 8 pangkat 3 bagi 4 pangkat 2, yang 8 kali 8 kali 8 bagi 4 pangkat 4 kali 4, atau dihitung dalam pecahan ya. Ini sepertinya walaupun dibagi hanya
8 bagi 4 2, atasnya 2, 4 atasnya 2, 8 bagi 4 atasnya 2, tinggal 2 kali 2 kali 2 aja. Jadi penyebutnya menjadi 2, basisnya menjadi 2. Jadi tidak ada aturan khusus. Basisnya memang berubah ya, awalnya 8 dan 4, basisnya menjadi 2. Atau kita singkat, atau bentuknya ini bisa kita buat menjadi 8 pangkat 3 per 4 pangkat 2 saja ya. Walaupun mencoret pun tidak basisnya itu akan berubah nanti, jadi tidak bisa coret. Bukan artinya tidak bisa coret, bisa coret, tapi malah akan mengubah basisnya. Kita tidak akan menemukan pola khususnya. Itu juga 4 bagi 3 pangkat 3 ini, 6 ini sebenarnya tidak perlu dikurung ya. Sama juga ini dengan yang coba di atas, dalam bentuk pecahan dicoret bisa, 6 dengan 3 bisa coret, tapi nanti hasilnya 2, basisnya berbeda, tidak ada pola khususnya ya. Betulnya tetap saja 6 pangkat 4 bagi atau per 3 pangkat 3. Mencoret bisa disanakan, tapi tidak ada aturan khusus. Kita di sini mau mencari rumus atau sifat pembagian bilangan berpangkat ya. Oke, jadi tidak bisa berlaku ya aturan yang perkalian pembagian tadi. Perkalian tadi pangkatnya ditambahkan, atau yang pembagian tadi pangkatnya dikurangkan. Kalau sekarang kalau basisnya berbeda, tidak bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Kita masuk sifat yang ketiga, sifat pemangkatan pada perkalian. Ya, tadi sifat perkalian pada bilangan berpangkat. Sekarang sifat perpangkatan pada perkalian bilangan berpangkat. Ya, itulah ya. Kita perhatikan aja ilustrasi berikut. Ini ada bentuk perkalian 3 kali 2, kemudian kita pangkatkan. Maka logikanya adalah cara cepat menyelesaikannya adalah 3 kali 2 dalam dulu kurung kerjakan dulu 6 pangkat 3. Hasilnya adalah 216. Ini ikut duluan ya. Jadi kemudian 3 kali 2 pangkat 3 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Aturan perpangkatan ya. Nah, perhatikan di sini bahwa 3 kali 3 pangkat 3 adalah 27 dan 2 pangkat 3 adalah 8, sama-sama 216. Maka boleh kalian simpulkan bahwa bisa simpulkan ya. Nah, kita coba simpulkan satu lagi. 5 kali 4 pangkat 2 berarti sama dengan 20 pangkat 2. Atau ini salah ini. Biar dia atas ini dulu 400 ya. 5 kali 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 ya. Bisa ya, kalau untuk perkalian makanya bisa dibagi seperti ini. Di 5 pangkat 2 dan 4 pangkat 2. Kalau tambah kurang tidak bisa ya, hati-hati. Maka 25 kali 16, jadi 5 pangkat 2 25, 4 pangkat 2 16, maka dikalikan juga 400. Jadi kan di sini bahwa di perkalian bilangan perkalian, bilangan dikalikan dipangkatkan, maka dan hasilnya adalah sama dengan bilangan itu dipangkatkan dan dipisahkan makannya ya, sama 400. Dikalikan dulu kemudian dipangkatkan, hasilnya 400. Kita pangkatkan 5 pangkat 2 dulu, kemudian dikali 4 pangkat 2 sehingga 400. Maka berlakulah perkalian dua buah bilangan kemudian dipangkatkan sama dengan perpangkatan dua buah bilangan itu dengan bilangan dengan perkalian sama ya. Atau boleh juga kemudian kita balik menjadi seperti ini, 5 pangkat 2 kali 4 pangkat 2 itu sama saja dengan 5 kali 4 pangkat 2. Berarti kan di sini basisnya sama ya, sama-sama pangkat 2. Kalau basisnya berbeda, itu berbeda pula aturannya. Ya, jika basisnya sama, maka boleh langsung dikalikan basis. Jika pangkatnya sama, maka basisnya dikalikan saja. Kita masuk sifat yang keempat, sifat perpangkatan pada pembagian lawan dari sifat 3 tadi ya. 4 bagi 2 pangkat 3 ya. 4 bagi 2 pangkat 3 artinya adalah 4 bagi 2 3 hasilnya 8. Kita bandingkan sama 4 bagi 2 pangkat 3, 4 nya kita pangkat 3 dan dibagikan dengan 2 pangkat 3,
hasilnya apakah sama dengan 8 juga. Jadi kan 4 pangkat 3 adalah 64 dan 2 pangkat 3 adalah 8. 4 dengan 8 dan 8 ya, sama ya. Nah, contoh lain ya. Contoh lain nih. 6 bagi min 2 pangkat 3. Ambil 6 bagi min 2 adalah min 3 ya. 3 pangkat 3 hasilnya adalah min 27. Kita ubah contoh lain dengan cara lain ya. Kita buat pisahkan 6 pangkat 3 bagi min 2 pangkat 3, apakah berlaku? 6 pangkat 3 bagi min 2 pangkat 3 19 bagi min 8 ya. Min 2 kali min 2 4 kali min 2 min 8. Ini juga hasilnya min 27. Kemudian juga berlaku sama ya. Bilangan yang perkalian bilangan dipangkatkan sama dengan perkalian bilangan itu dipangkatkan atau dipecahkan ya. Nah juga dengan seperti ini. Jadi kan juga berlaku aturan untuk sifat pembagian ini. Ini sifat perpakatan pada perpakatan. Wah, maksudnya. Oke, contohnya seperti ini. Saja ke intinya. 2 pangkat 3 biar terpangkat, kita pangkatkan lagi dengan 2. Aku mau nanti kita pangkatkan dengan sebanyak apapun, sama saja. Tapi kita perhatikan contoh yang dasarnya dulu. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, secara logikanya adalah, secara konsepnya adalah artinya adalah 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Kita pangkatkan 2 seperti itu. Kemudian tadi sudah kita bahas tadi sifat perkalian, sifat pemakatan pada perkalian. Nah, maka 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 pangkat 2 ini artinya adalah 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Lalu kita pecahkan lagi menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, jumlah 2-nya menjadi 6. Perhatikan sini 3 dan 2-nya dan 6 ini kira apa hubungannya? Apakah ditambah, apakah dikurang, apakah dikali, apakah dibagi? Kita coba contoh yang lain. Min 4 pangkat 4 pangkat 2. Min 4 pangkat 4 artinya min 4 kali min 4 kali min 4 kali min 4 pangkat 2. Artinya seperti itu. Kemudian kita uraikan, artinya adalah min 4 kali 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 min 4. Biasanya adalah min 4 pangkat 8. Pokoknya min 4 nya ada 8 buah. Jadi apakah hubungan antara 4, 2 dan 8 ini? Silahkan simpulkan sendiri dan diingat kesimpulannya. Sudah, kita masuk sifat kepangkatan 0. 5 pangkat 0 itu berapa isi hasilnya? 5 pangkat 1 jelas ya, hasilnya 5 buat 1. Jadi 5 pangkat 1 artinya 5 dikali ada. Karena pangkat 1 boleh hanya 1 kali aja, 5 kali 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 ya, hasilnya 25. Lalu 5 kali dari 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5 hasilnya ada 125. Jelas. Tapi bagaimanakah sifat perpangkatan 0 ini? Kita simak ilustrasi berikut. Jadi kita ambil bilangan 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2 dan 5 pangkat 2 bagi 5 pangkat 2 artinya ya sama dengan 25 atau 25 ya, atau hasilnya 1. Sekarang kita perhatikan lagi, jika 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2 ini, 5 pangkat 2 bagi 5 pangkat 2 ini kita selesaikan dengan cara sifat yang kedua tadi, yaitu pembagian. Sifat pembagian dengan bilangan yang sifat pembagian dengan pangkat yang sama, dengan basis yang sama, pangkat yang berbeda ya. Berarti coba menjadi seperti ini. Ingat ya tadi ya, jika basisnya sama, pangkat yang berbeda, maka pangkatnya dikurangkan. Tapi ini kebetulan pangkatnya sama, ya udah, berarti dikurangkan. Jadi 5 bagi 5 pangkat 2 kurang 2. 2 kurang 2 adalah 0. Jadi 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2 basis sebenarnya adalah 5 pangkat 0. Perhatikan di sini apakah hubungan antara 1 dan 5 pangkat 0 ini dari soal yang sama. Apakah kalian dapat menyimpulkan sesuatu di sini? Maka dapat simpulkan bahwa adalah bilangan berapapun jika di pangkat 0 hasil pangkatnya adalah 1.
Di sini saya hanya menjelaskan satu contoh aja. Jika kalian membuat contoh lain juga sama, ya, seperti itu. Hasilnya nanti adalah selalu 1 ya. Jadi berapapun bilangan dipakai 0, hasilnya adalah 1. Yang diapakan 0, 1. Negatif pohon dalam kurung ya, maka 0 juga 1, dan seterusnya. Kita masuk ke sifat pemangkatan negatif. Untuk menemukan aturan sifat pemangkatan negatif, perhatikan contoh soal yang seperti ini. Ada soal 5 pangkat 2 per 5 pangkat 4. Ingat ya, pergatnya bagi, maka artinya adalah 5 kali 5 per 5 kali 5 kali 5 ya. Kemudian kita coret, kita biasakan dengan cara coret dulu ya. Kita pakai aturan sama-sama. Atasnya dibuang 5 nya dibuat 2 buah, dan bawahnya juga dibuang 2 buah ke 5 nya. Jadi atasnya tinggal 1 ya, bawahnya tinggal 2 buah 5 per 2. Ingat sekali lagi, untuk perkalian jika habis artinya 1 bukan 0. Oke, jadi jawabannya adalah 1/5 pangkat 2. Kita selesaikan soal 5 pangkat 2 per 5 pangkat 4 ini dengan cara yang berbeda, itu dengan cara sifat pembagian tadi ya. Sifat pembagian pada perpangkatan atau pada bilangan berpangkat. Jadi 5 basis sama. Jika basis itu sama, kita langsung kurangi saja pangkatnya. Jadi 5 pangkat 2 kurang 4, hasilnya adalah 5 pangkat min 2. Perhatikan 1/5 pangkat 2 ini dan 5 pangkat min 2 ini dengan soal yang sama. Berarti dapat disimpulkan bahwa 5 pangkat min 2 sama saja dengan 1/5 pangkat 2 ya, karena soalnya sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika bilangan berpangkat A dipangkat dengan min n, bilangan negatif, maka bentuknya bisa diubah kalau kita modifikasi menjadi 1/A pangkat n. Dan contoh lain, sekarang bagaimana bentuknya seperti ini. 1/5 pangkat min 3. Ini ada di bawah per. Maka kita selesaikan dulu 1 itu kita samakan basisnya menjadi ingat ya, bilangan apapun dipangkat 0 1 ya. Maka 1 itu bisa dijadikan apa aja. Menjadikan HP pangkat 0, 1000 pangkat 0, nggak masalah, sesuaikan dengan soal yang ada. Dan soal ini basisnya 5 pangkat min 3, maka kita sesuaikan dengan 5. Dimunculkan 5 pangkat 0 ini tadi. Aja 1 bisa kita ubah jadi 5 pangkat 0. Kalau main kartu kayak joker ya, joker bisa jadi apapun ya. Jadi 1 menjadi 5 pangkat 0, 5 pangkat min 3 tetap. Maka kita gunakan aturan pembagian, sifat pembagian. 5 pangkat 0 per 5 pangkat 3 artinya adalah 5 pangkat 0 kurang min 3 ya. Ingat kurang ya, bukan kurang 3 ya. Jadi 5 pangkat 0 kurang min 3 adalah min 0 tambah 3 jadinya 5 pangkat 3. Kemudian 1/5 pangkat min 3 ini dapat kita simpulkan adalah sama dengan 5 pangkat 3 ya. Dan 3 nya di bawah jadi min 3, jika dia dibalikkan menjadi 5 pangkat 3 atau 5 pangkat 3 itu sama saja dengan 5 pangkat 3 per 1 ya. Jadi artinya bilangan itu bisa dibalikkan. 1/5 pangkat min 3 menjadi 5 pangkat 3 per 1. Jadi kesimpulannya adalah 1 per pecahan atau 1 per suatu bilangan dipangkatkan dengan bilangan negatif, maka ada hasilnya adalah bilangan pangkat itu dipangkatkan dengan bilangan positif. Jadi n yang negatif menjadi positif ya. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, sifat pemangkatan pecahan. Misalnya seperti ini, makanya pecahan ya, 2 pangkat 6/3. Biar mudah dulu untuk mencari menemukan aturannya ya. Bagaimana aturan untuk sifat pemangkatan pecahan. Maka 2 per 6 pangkat 3 ini adalah 2 pangkat 2 tepat hasilnya ya. Jelas ya, 6 pangkat 3 itu 6 bagi 3 2, 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian kita coba yang soal yang ini. Ada kesamaan atau ada hubungan.
bilangan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Pangkat 3 dari 2 pangkat 6 kita selesaikan. Maka akar pangkat 3 dari 64 ya. 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 64. Maka berapakah hasil akar pangkat 3 dari 64 ini? Ya, 4 juga. Maka bisa dilihat sini bahwa bilangan berpangkat 2 pangkat 6 per 3 sama nilainya, sama hasilnya dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Apakah kalian bisa melihat hubungannya? Jika kalian tidak bisa menemukannya, berikan pada peta. Jadi 2 pangkat 6 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Ya. Jadi bisa kalian lihat polanya bahwa pembilang dari pecahan pangkat pecahannya merupakan pangkat pada akar, sedangkan penyebut pada pecahan sebagai pangkat tadi merupakan akarnya ya. Jadi kalau yang 6 per 5 jadi akar pangkat 5, 6 per 7 akar 7, dan seterusnya ya. Kalau akar pangkat 2 tidak perlu dituliskan keduanya ya. Jadi angka 3 ke atas dituliskan, tapi kalau akar pangkat 2 tidak perlu dituliskan keduanya. Maka dapat disimpulkan suatu basis bilangan jika dimakan dengan pecahan n per n misalnya, maka bentuknya bisa diubah dimanipulasi menjadi akar pangkat n dari a pangkat n. Ya, kembali ya. Oke, hanya sampai segitu aja penjelasan dosen C. Kita akan latihan. Kita akan kerjakan latihan ini untuk lebih memahami tadi bilangan berpangkat. Semoga latihannya menyenangkan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.